Belum genap 1 tahun menangani timnas Indonesia, nama Patrick Kluivert kini mulai jadi sorotan. Performa tim yang naik turun, hasil uji coba yang tak konsisten, serta gaya kepemimpinannya yang dinilai belum menyatu dengan kultur sepak bola Indonesia, membuat banyak pihak mulai bertanya. Apakah masa depan Kluivert di kursi pelatih Garuda masih aman? Atau justru sedang berada di ujung tanduk? Kabar pergantian pelatih mulai ramai di media sosial. Banyak nama mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti. Ada yang dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Masing-masing punya penggemar, punya pendukung, dan tentu saja punya kelebihan serta kekurangan. Rumor ini pertama kali mencuat setelah beberapa pertandingan terakhir timnas tidak berjalan sesuai ekspektasi. Indonesia harus gugur di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pengamat menilai permainan timnas di bawah Kluivert masih kaku, kehilangan kreativitas, dan belum menunjukkan karakter khas Indonesia. Beberapa laporan menyebut, ada ketidaksepahaman antara staf pelatih asing dengan pelatih lokal. Situasi di ruang ganti disebut mulai memanas, terutama setelah beberapa pemain senior dikabarkan tidak puas dengan metode latihan yang terlalu berbeda dari sebelumnya. Dan seperti biasa, ketika performa tim mulai menurun, satu nama yang pertama kali disorot adalah pelatih kepala. Publik mulai berspekulasi, siapa yang akan menggantikan perannya sebagai kepala pelatih timnas Indonesia. Inilah 5 nama yang dirumorkan akan mengambil alih kursi kepelatihan timnas Indonesia. Shin Tae-yong. Nama pertama yang muncul jelas tidak asing. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan ini meninggalkan jejak kuat di sepak bola Indonesia. Ia dikenal disiplin, tegas, dan mampu mengubah mental pemain muda Indonesia agar lebih profesional. Di bawah asuhannya, timnas U23 pernah tampil luar biasa di SEA Games dan Piala Asia. Namun, hubungan antara STY dan federasi sempat menegang di akhir masa kontraknya. Banyak fans percaya, Shin masih punya unfinished business dengan Indonesia. Pertanyaannya, apakah ia mau kembali? Dan apakah PSSI bersedia memanggilnya lagi setelah perpisahan yang tidak sepenuhnya manis? Kembalinya STY mungkin akan disambut meriah, tapi juga akan menimbulkan tekanan besar karena ekspektasi publik pasti luar biasa tinggi. Luis Milla. Romantisme lama yang belum padam. Nama kedua datang dari Spanyol. Luis Milla, sosok yang pernah membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, gaya main Indonesia terlihat lebih modern dan berani menyerang. Ia memberi sentuhan Eropa dengan tetap mempertahankan kecepatan khas pemain lokal. Namun, masa kepelatihannya dulu berakhir lebih cepat karena permasalahan kontrak dan komunikasi dengan federasi. Kini, ketika rumor pergantian pelatih mencuat, nama Milla kembali dibicarakan. Apalagi, ia masih memiliki kedekatan dengan beberapa pemain generasi sekarang. Banyak supporter percaya, jika diberi waktu dan kepercayaan penuh, Milla bisa membawa timnas ke level berikutnya. Tapi satu hal jadi pertanyaan besar, apakah ia mau kembali ke sistem sepak bola Indonesia yang dulu membuatnya frustrasi? Fahri Husaini, suara dari dalam negeri. Dari tanah air sendiri, muncul satu nama kuat. Fahri Husaini, pelatih ini dikenal tegas, disiplin, dan punya rekam jejak bagus dalam membina pemain muda. Ia pernah memimpin timnas U16 hingga menjuarai turnamen internasional dan dikenal dekat dengan generasi pemain yang kini menghuni skuad senior. Fahri dianggap sebagai pelatih yang memahami kultur, karakter, dan semangat pemain Indonesia. Gaya kepemimpinannya sederhana tapi efektif, disiplin, kerja keras, dan tanpa kompromi. Bagi sebagian orang, ini saatnya pelatih lokal diberikan kesempatan untuk memimpin timnas. Namun, tantangan terbesar bagi pelatih lokal selalu sama, tekanan publik dan ekspektasi tinggi. Apalagi menggantikan sosok sekelas Patrick Kluivert yang punya nama besar di Eropa. JACKSENF. Thiago, legendaris yang masih dibutuhkan. Nama berikutnya datang dari pelatih asing yang sudah lama berkarir di Indonesia. Jackson F. Thiago, legenda Persipura Jayapura yang sudah mengenal sepak bola Indonesia luar dalam. Jackson dikenal dengan gaya menyerang dan kemampuan membangun kekompakan tim yang luar biasa. Di tangannya, banyak pemain muda Papua dulu berubah jadi bintang. Ia memahami bahasa tubuh pemain Indonesia,
tahu bagaimana cara membangkitkan motivasi, dan sering disebut sebagai pelatih dengan hati lokal meski berpaspor Brasil. Namun, sebagian pengamat menilai gaya bermainnya sudah agak tradisional dibanding tren modern saat ini. Meski begitu, pengalaman dan aura kepemimpinannya tetap jadi modal besar jika benar-benar dipercaya menukangi Garuda. Pelatih asing misterius dari Eropa Timur. Selain nama-nama besar tadi, ada satu rumor menarik yang muncul belakangan. Kabarnya, PSSI diam-diam sudah menjalin komunikasi dengan pelatih asing asal Eropa Timur. Identitasnya belum diungkap, tapi disebut-sebut pernah menangani tim nasional Asia dan memiliki reputasi sebagai pelatih disiplin dengan filosofi bertahan kuat. Media sosial mulai berspekulasi. Ada yang menyebut namanya berasal dari Serbia, ada juga yang mengatakan dari Kroasia atau Polandia. Semua masih misterius, tapi satu hal pasti, langkah ini menunjukkan bahwa PSSI ingin mencari pelatih dengan pengalaman internasional luas, bukan sekadar nama besar. Pelatih dari Eropa Timur dikenal tangguh, fokus pada mental dan organisasi tim. Jika rumor ini benar, bisa jadi timnas akan mengalami perubahan gaya bermain yang cukup ekstrim. Analisis dan perbandingan, kalau dibandingkan satu sama lain, masing-masing calon punya kelebihan unik. Shin Tae-yong unggul dalam kedisiplinan dan taktik modern. Luis Milla membawa gaya menyerang dan kontrol permainan. Fahri Husaini punya kedekatan emosional dengan pemain lokal. Jackson F. Thiago memahami kultur dan mental pemain Indonesia. Sementara pelatih misterius dari Eropa Timur menawarkan ketegasan dan pengalaman taktis di level tinggi. Masalahnya, Indonesia bukan cuma butuh pelatih bagus. Indonesia butuh pelatih yang bisa bertahan lama. Seseorang yang sabar membangun pondasi dari bawah, berani melawan tekanan, dan bisa menyesuaikan diri dengan kultur sepak bola yang sangat dinamis. Apa dampaknya jika pelatih diganti? Pergantian pelatih selalu membawa efek domino. Strategi berubah, filosofi permainan berubah, bahkan komposisi pemain bisa berubah. Beberapa pemain mungkin kehilangan tempatnya, sementara yang lain justru mendapat kesempatan baru. Efek psikologis juga besar. Pergantian pelatih bisa memotivasi, tapi juga bisa memecah fokus. Kita pernah melihat hal serupa di masa lalu, setiap kali pelatih baru datang, adaptasi memakan waktu cukup lama, dan hasilnya tak selalu langsung terlihat. Namun, jika langkah ini dilakukan dengan perencanaan matang, pergantian pelatih justru bisa jadi momentum kebangkitan. Pertanyaannya, apakah PSSI siap menanggung konsekuensi dari keputusan besar seperti ini? Garuda tetap harus terbang. Siapapun yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia nanti, satu hal tidak boleh berubah, semangat Garuda di dada. Patrick Kluivert mungkin memang kurang cocok dengan kultur sepak bola Indonesia, tapi semua pelatih datang dan pergi. Yang abadi adalah cinta supporter dan perjuangan para pemain di lapangan. Siapakah sosok baru yang dapat mengambil alih kursi kepelatihan? Itu semua tergantung bagaimana arah yang diinginkan PSSI untuk masa depan sepak bola nasional. Yang jelas, kita semua ingin satu hal, melihat timnas Indonesia berkembang, tampil, membanggakan, dan suatu hari benar-benar bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Karena bagi jutaan supporter di negeri ini, Garuda bukan sekadar simbol. Garuda adalah harapan. Jika kamu punya pandangan sendiri tentang siapa yang paling pantas menggantikan Patrick Kluivert, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel Makelar Sport, biar kamu gak ketinggalan update drama, berita, dan analisis sepak bola Indonesia terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup Garuda, dan salam sepak bola Indonesia.